Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat semua, sahabat SDM PKH seluruh Indonesia dan juga sahabat-sahabat KPM PKH seluruh Indonesia yang berbahagia. Oke sahabat-sahabat, di video kali ini kita akan memberikan kabar baik mengenai peranan dari Kementerian Sosial untuk memberantas bansos yang tidak tepat sasaran atau memberantas bansos yang mengendap selama beberapa tahun, ada yang lebih dari 5 tahun sampai juga itu sampai berpuluh-puluh tahun juga. Ya, baik sahabat-sahabat, kita akan membahas tentang kabar baik terlebih dahulu. Barusan kami mengecek di SIKNG itu ada final closing periode, sebentar ya. Nah, ini tadi kami mengecek ini sudah keluar untuk final closing. Artinya apa sahabat-sahabat ya? Bisa dilihat tanggal 14 Agustus ya. Jadi hari ini tadi sudah dicek, itu sudah muncul nama-nama dan juga jumlah dari setiap desa. Bila kita klik, prosesnya masih di tahap belum SPM ya, proses cek rekening. Jadi artinya apa sahabat-sahabat? Untuk tahap 3 periode Juli, Agustus, September itu masih proses cek rekening. Ya sudah hal yang biasa, di bulan pertama itu verifikasi untuk data-data KPM terkait komponen yang ada, dan juga yang bulan kedua itu proses cek rekening. Apakah di proses cek rekening ini terkandung rekening yang berbahaya atau rekening yang tidak sesuai ketentuan yang ada. Ya, untuk di bulan ketiga itu sudah proses pencairan atau sudah statusnya SPM, SI, atau yang kantor pos itu sudah Bu Rekol. Kita tidak membahas di kantor pos terlebih dahulu, kita fokus untuk KPM yang mempunyai ATM. Ya, sahabat-sahabat, untuk KPM semuanya, tolong diperhatikan ATM merah putih atau KKS kartu PKH itu dipergunakan dengan baik, tidak boleh dititip-titipkan ke sana ke sini, terutama dititipkan ke kerabat, rekan kerja, ataupun itu toko atau agen atau lain sebagainya. Itu yang menyebabkan KPM tersebut dilempar tangankan atau dilempar tanggung jawab. Itu tidak boleh ya sahabat-sahabat. Kalau itu ketahuan, maka sahabat-sahabat berpotensi mendekati 100% akan dicabut bantuannya, akan dihapus, karena itu sudah melanggar aturan untuk PKH kepesertaannya. Ya, seperti itu sahabat-sahabat. Yang kedua, kita akan membahas tentang peranan dari Kementerian Sosial. Ini kemarin saya lihat di berita, itu ada Kemensos menggandeng PPATK. Ya, kita apresiasi dari Kementerian Sosial ini untuk menggandeng dari PPATK yang menemukan jumlah 600.000 penerima bansos itu terindikasi bermain judol atau judi online. Sebanyak 228.000 sudah dicoret, dan bantuannya itu dikemanakan yang dicoret, itu dialihkan ke yang lain. Bisa didengarkan dari paparan dari Gusmen ya, atau Gus Menteri kita. Kita yang datang ke PPATK untuk mengetahui profil penerima bansos. Karena jujur saja penerima bansos itu ada yang sudah lebih dari 10 tahun, ada yang lebih dari 5 tahun, bahkan ada yang lebih dari 15 tahun. Maka itu kami melangkah ke PPATK untuk mengetahui lebih jauh. Nah ternyata bersama PPATK kita ini menemukan hal-hal yang mengejutkan lah. Di antaranya adalah 600.000 lebih penerima bansos yang ditengarai. Yang ditengarai ini ikut bermain judol. Dan sudah kita pastikan beberapa di antaranya, dan yang sudah pasti itu kemudian tidak kita beri bansos lagi. Penyalurannya dialihkan kepada yang lain. Dari 600.000 itu udah ada 228.000 yang kita coret dan tidak menerima bansos lagi. Sisanya masih dalam proses pendalaman. Kita juga melangkah ke PPATK. Ya, seperti itu sahabat-sahabat. PPATK ya. Sekarang peranannya Kementerian Sosial bukan lagi untuk mengasesmen dari bawah
ya langsung kita dari atas apakah terindikasi rekening teman-teman sahabat-sahabat semuanya itu yang disalahgunakan atau negatif ya. Bisa jadi itu bukan sahabat-sahabat yang menggunakan, tetapi saudara-saudara sahabat, putra-putrinya, atau ya itu tadi ya seperti saya bilang di awal, dititipkan ke orang bisa jadi disalahgunakan ya. Karena transferan langsung dari Kementerian Sosial langsung masuk ke rekeningnya sahabat-sahabat itu semuanya. Ya, begitu sahabat-sahabat. Untuk yang ketiga, informasi tentang sekolah rakyat. Ya, kebetulan di daerah kami, di kabupaten kami ini belum ada sekolah rakyat, dan juga selamat untuk rekan-rekan semuanya, sahabat-sahabat semuanya yang sudah menjadi bagian dari sekolah rakyat, terutama dari guru, wali asuh, dan juga siswa-siswi yang ada. Ya, sekolah rakyat ini serupa seperti pondok pesantren, polanya diasramakan. Untuk pagi hari kita olahraga sejak subuh ya, kita melakukan ibadah yang beragama muslim. Pagi hari kita sarapan, olahraga, terus berangkat ke sekolah. Sekolahnya formal, kurikulumnya sama dengan pendidikan di formal lainnya. Untuk sore hari kita belajar tentang agama. Untuk malam kita belajar sebentar, bermain, habis itu kita tidur. Diulangi terus selama kita lulus ya sahabat-sahabat. Untuk yang masuk di SR atau sekolah rakyat itu terus diperuntukkan untuk keluarga KPM PKH yang masuk di desil 1 sampai 5. Ya, seperti itu sahabat-sahabat. Jadi untuk daerah yang sudah ada, mari kita dukung sekolah rakyat ini untuk pemutus kemiskinan dan juga memutus rantai kemiskinan lewat jalur pendidikan. Dan yang belum ada, kita doakan saja secepatnya pemerintah kabupaten berkoordinasi, kabupaten kota ya, berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk menyampaikan persyaratan agar siap kepada Kementerian Sosial. Baik, seperti itu sahabat-sahabat yang bisa kami sampaikan. Tolong sebarluaskan informasi ini. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan komen agar sahabat-sahabat mendapatkan informasi yang akurat, tepat seperti yang dari sumbernya, agar tidak termakan berita hoax atau bohong. Terima kasih.